Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di mata kuliah menggambar teknik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gambar isometri. Di sini ada sedikit artikel terkait menggambar isometri. Nanti juga akan saya sampaikan contoh terkait gambar isometri itu seperti apa. Oke, yang perlu diketahui teman-teman, banyak sekali jenis-jenis proyeksi, namun proyeksi yang akan kita bahas pada kali ini adalah proyeksi isometri. Gambar isometri sendiri yaitu proyeksi isometri menyajikan benda dengan tepat karena panjang garis dan sumbu-sumbunya menggambarkan panjang yang sebenarnya. Jadi gambar isometri ini tidak ada perubahan panjang dan tidak ada perubahan eh, skalatis dalam suatu gambar tersebut. Artinya gambar tersebut real apa adanya. Cara menggambarnya sangat sederhana karena tidak ada ukuran-ukuran benda yang mengalami skala perpendekan. Gambar menampilkan kedudukan sumbu-sumbu isometri yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan dan hasil yang akan memberikan kesan gambar paling jelas. Jadi proyeksi isometri ini banyak digunakan teman-teman dalam membuat sistem perpipaan dalam suatu gedung misalkan. Nanti teman-teman juga khususnya di program studi teknik lingkungan, teman-teman akan banyak menemukan ini dalam mata kuliah plumbing dan instrumen, di mana plumbing itu adalah jaringan utility, baik itu air bersih maupun air kotor, untuk skala bangunan, baik itu rumah, gedung, rumah susun, apartemen, dan lain sebagainya, itu harus ditampilkan gambar proyeksinya, proyeksi isometrinya. Karena kalau tidak, ketika ada maintenance, ketika ada trouble, itu akan menjadi sulit. Dan juga ketika dalam pembuatan bangunan tersebut, kita tidak bisa menghitung detail kebutuhan akan alat-alat plumbingnya. Nanti contohnya akan saya tampilkan juga seperti apa. Lalu untuk mengetahui apakah suatu gambar diproyeksikan dengan cara isometri atau untuk memproyeksikan gambar tiga dimensi pada bidang dengan proyeksi isometri, maka perlu diketahui ciri-ciri dan syarat untuk menampilkan suatu gambar dengan proyeksi isometri. Adapun ciri dan syarat proyeksi tersebut adalah sebagai berikut. Cirinya pada sumbu, di gambar isometri itu sumbu X dan Y mempunyai sudut 30 derajat terhadap garis mendatar. Seperti apa itu nanti akan ada contohnya. Sudut antar sumbu satu dengan sumbu lainnya 120 derajat. Ciri pada ukurannya yaitu panjang gambar pada masing-masing sumbu sama dengan panjang benda yang digambarnya. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman bisa lihat contoh gambar proyeksi pictorial isometri. Jadi di isometri tidak ada perubahan dari panjang satu sisinya. Ketika panjang real itu 20 ya 20, 50 ya 50, seperti ini. Namun tampilannya ini yang membedakan. Dia menggunakan sudut 130 menggunakan sudut 30 derajat dan 120 derajat. Di mana 30 derajatnya, di mana 120 derajatnya. Ini bisa teman-teman lihat dalam penyajian proyeksi isometri. Penyajian gambar dengan proyeksi isometri dapat dilakukan dengan beberapa posisi kedudukan, yaitu posisi normal, terbalik, dan horizontal. Proyeksi isometri dengan posisi normal, ini seperti ini. Kita buat garis mendatar dulu, ini adalah garis bantunya ya teman-teman. Garis ini, nah lalu kita buat sudut 30 derajat. Kemiringan ini adalah kemiringan yang biasa digunakan untuk posisi normal gambar isometri. Kita akan berkutat pada sumbu 30 derajat ini. X-nya jadi 30 derajat, yang tadinya 0, Y-nya menjadi 30 derajat, yang tadinya 0 juga. Kan kalau misalkan di sini 0, di sini 180. Nah, selisih antar keduanya ini 120 derajat. Intinya kita akan bermain di sudut ini, 30 dan 30. Proyeksi isometri dengan posisi terbalik. Sama halnya seperti tadi, tidak ada perubahan, hanya saja posisinya yang terbalik, tetap bermain di sudut 30 derajat. Proyeksi isometri dengan posisi horizontal. Horizontal bisa atau tidak bisa. Tetap dia menggunakan sudut 30 derajat. Nah, untuk lebih mudah memahami gambar isometri ini contohnya seperti ini. Ya, di sini kan dia
garis bantunya. Kita akan masuk ke contoh soal aja, contoh gambar ya. Contoh gambar isometri. Nah ini. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah gambar isometri. Ini sebetulnya aksonometri ya, namun kurang lebih saja, hanya saja kalau isometri itu tidak mengalami perubahan panjang. Nah, contoh isometri yang sangat terlihat di sini adalah ini. Ini kita menggunakan sudut bantu, misalkan, di sini. Kalau misalkan ini kita buat sudut 0 dan 180, ini akan membentuk 90, dan juga yang ini terbentuk sudut 30 derajat. Sehingga dia akan terlihat kemiringannya ini. Di sini akan terlihat, oh di sini tuh dia ada keran, ada keran, ada keran. Di sini ada wastafel. Nah, di sini jalur pipanya. Seperti itu. Kalau ini tidak menggunakan kemiringan 30 derajat tadi, artinya datar, itu tidak akan terlihat arahnya itu kemana. Namun ketika dia menggunakan kemiringan seperti ini, dia ini yang dimaksud dengan 30 derajat, dia garis dari sininya, ini akan membentuk sudut 30 derajat. Begitu juga kalau ke sana, itu juga 30 derajat. Lalu, oleh karenanya dia akan terlihat dari sisi manapun. Akan terlihat jelas. Nah, misalkan garis ini, kalau misalkan kita tidak miringkan 30 derajat, kita tidak akan mengetahui pipa horizontal air bersih 3/4 ini nih. Namun, karena dia dimiringkan sejauh 30 derajat, sehingga dia akan terlihat seperti ini. Begitu pula pada sisi ini. Dengan demikian kita bisa lihat ini ada keran masuk ke bak kontrol juga. Ini ada kloset jongkok. Lalu dia pipa air bersih naik ke lantai 2. Dia juga ada sistem plumbing di sini. Tadi ya, ini sistem plumbing yang tadi itu berarti ada di lantai 2. Seperti itu. Sedangkan ini pompa air ini berada di lantai 1, ada valve juga di sini. Keterangan valve pun bisa dimasukkan kalau kita menggunakan gambar isometri ini. Itu salah satu pentingnya gambar isometri dalam gambar 2 dimensi, sehingga kita bisa menentukan atau menampilkan secara mendatar jaringan air bersih yang ada di suatu gedung. Lalu ini juga kalau teman-teman perhatikan, jaringan air kotor ini juga bisa terlihat. Air bekas di sini artinya air hujan mungkin ya. Dari atap bangunan, ini ada pipa air kotor masuk ke bawah, ke dasar. Masuk ke bawah, ke dasar. Ke denah lantai 1, ini ada persambungan seperti ini. Dia butuh T ke saluran lingkungan. Nah ini seperti ini kelihatan, tapi kalau tidak menggunakan gambar isometri, dia tidak akan terlihat. Itulah fungsinya gambar isometri. Mungkin itu teman-teman terkait gambar isometri bisa dipahami. Nanti silahkan teman-teman bagi yang kurang memahami bisa diskusi di grup. Untuk berikut adalah contoh dari penggunaan gambar isometri dalam suatu bangunan gedung. Teman-teman bisa lihat di sini, ini yang warna biru muda ini adalah jalur untuk air bersih, dan yang warna merah
marun ini atau ungu ini adalah jalur untuk air limbah atau air bekas. Jadi teman-teman, kenapa kita memerlukan gambar isometri? Supaya jalur ini terlihat. Kalau dia tampilannya dalam bidang datar, dia tidak akan terlihat karena hanya dari satu sudut pandang saja. Oleh karenanya tadi kita miringkan sejauh 30 derajat. Nah, kelebihan isometri ini dia tidak ada perubahan dari panjang suatu lintasan ini, panjang satu sisi ini. Di sini yang kita bisa lihat yang dimaksud dengan dimiringkan sejauh 30 derajat, misalkan ini kita buat garis batu seperti ini ya. Seperti ini sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Itu yang kita sebut sebagai isometri. Pokoknya kalau isometri itu kita mainnya di angka 30 derajat. Lalu dari gambar isometri ini pun di sini juga terlihat adanya pemakaian keran. Nah, keran di sini ada beberapa keran yang dipakai, ada 1 untuk wastafel, 2 untuk kloset, 3 untuk biasanya kloset kan ada 2 ya, 1 untuk jet washernya, lalu ini ada keran lagi, mungkin ini untuk shower, bisa ditampilkan lebih detailnya. Nah, di sini juga terlihat jenis-jenis pipanya yang digunakan, pipa apa saja. Dia menggunakan pipa vertikal air bersih diameter 3/4 inch. Kalau tidak menggunakan isometri, ini tidak akan terlihat seperti ini. Nah, dia selalu menggunakan sudut 30 derajat, seperti yang dibahas di teori di awal tadi. Lalu selain itu juga teman-teman bisa lihat ini yang warna merah ini adalah jalur pipa untuk air limbah atau air bekas. Di sini pipa vertikal air bekas diameter 3 inch. Jadi kalau di atap itu kan biasanya ada floor drain ya, floor drain. Itu biasanya air hujan masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Dia akan dibawa ke lantai 1. Nah, kalau tidak menggunakan gambar isometri, dia tidak akan terlihat. Dia menggunakan aksesoris apa aja? Ini ada elbow 45 derajat, ketemu T, juga dari sana. Ini gabung ternyata air bekasnya, baik dari air hujan, gabung dengan floor drain, gabung dengan dari wastafel. Nah, sedangkan untuk air ini, teman-teman bisa lihat, di sini ini dari toilet ini langsung masuk ke septic tank. Nah, kalau kita tidak menggunakan isometri, ini tidak akan terlihat. Seperti itu. Ini yang air, jadi dia dibedakan ya antara black water dan grey water. Black water itu yang berasal dari kloset, sedangkan grey water adalah yang berasal dari cuci wastafel, cuci piring, dan juga dari air hujan. Yang dari grey water ini masuk ke saluran lingkungan, itu bisa masuk ke saluran drainase atau ke sumur resapan. Sedangkan yang black water, kotoran feses gitu ya, itu masuk ke septic tank. Di sini juga terlihat dengan adanya isometri ini, di sini juga ada kloset jongkok, ini juga langsung masuk ke septic tank. Lalu ini pipa vertikal air bersih untuk keran di tempat cuci piring atau sink. Ini buangannya ikut ke jalur air kotor. Nah, artinya dia di sini ada 2 denah air kotor di samping dan di depan. 3 denah. Ini 3 denah untuk air kotor. Outputnya juga terlihat. Aksesoris apa saja yang dibutuhkan ini juga bisa diperinci, menggunakan elbow, menggunakan pipa 4 in, menggunakan pipa 3 in. Oh, ternyata pipa vertikalnya menggunakan horizontal, sedangkan pipa vertikalnya menggunakan pipa 3 in dan pipa horizontalnya menggunakan pipa 4 in. Seperti itu kurang lebih. Jadi dengan adanya isometri ini bisa terlihat detailnya. Juga terlihat seperti ini. Ini dari PDAM, meteran air masuk ke bak penampung atau reservoir. Reservoir dipompa, ada valve-nya, ada 1 valve, ada T, lalu didistribusikan ke kebutuhan air bersihnya, baik itu ke toilet yang ada di sini maupun yang ada di sini. Dengan demikian, dengan menggunakan gambar isometri ini bisa terlihat dengan jelas dan detail kebutuhan aksesoris apa saja yang digunakan dan jenis pipa apa saja yang dibutuhkan beserta peletakannya, sehingga
ketika membuat RAB, ketika mencari material-material yang dibutuhkan itu juga akan sangat menolong sekali karena di sini uh, juga detail bisa terlihat keseluruhannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk contoh isometri pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.